Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami hormati, perkenankanlah kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan materi tentang embriologi menurut Al-Quran dan Hadis. Setelah menyimak video pembelajaran ini, saudara insya Allah akan dapat menganalisis embriologi menurut Al-Quran dan Hadis. Jika kita meninjau kembali tentang proses penciptaan manusia, maka tahapan proses penciptaan manusia ini melalui 5 tahap. Tahap yang pertama dimulai dari alam ruh. Alam ruh merupakan alam yang bersifat azali, alam yang bersifat abadi dan tidak ada permulaan. Jika ditinjau dari alam roh ini dari sisi umur kita sekarang, maka umur kita sekarang pada prinsipnya adalah sama berapapun umur kita yang ada. Apakah umur kita 100 tahun, 50 tahun, 30 tahun, bahkan pada bayi yang baru lahir, kalau usianya ditinjau dari alam ruh, maka pada hakikatnya umur kita sama. Setelah dari alam ruh, maka perjalanan hidup manusia kemudian melalui alam rahim atau alam arham atau alam kandungan. Di alam kandungan ini terjadi selama kurang lebih 38 minggu. Dimulai pada saat terbentuk zigota sampai kemudian kelahiran bayi. Setelah bayi lahir, maka kemudian manusia akan masuk ke alam dunia. Perhitungan umur kita sekarang kalau berdasarkan alam dunia, berdasarkan kelahiran ke alam dunia, maka masing-masing orang mempunyai usia yang berbeda. Ada yang berusia 50 tahun, ada yang berusia 30 tahun, ada yang berusia 18 tahun. Karena dihitung berdasarkan tanggal kelahiran. Tetapi kalau kita melihat dari sisi biologis, usia kita yang sekarang adalah usia yang dihitung mulai dari saat kelahiran ditambah dengan keberadaan manusia di dalam kandungan kurang lebih 38 minggu atau 9 bulan 10 hari. Jadi kalau usia saudara sekarang misalnya adalah 18 tahun, maka usia biologis yang sebenarnya adalah 18 tahun ditambah dengan 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah memasuki alam dunia, ketika seseorang meninggal dunia, maka kemudian perjalanan hidup manusia memasuki alam barzakh atau alam kubur. Dalam pandangan Islam, kematian di dunia pada hakikatnya adalah bukan kematian, tetapi pada dasarnya adalah melahirkan ruh dari alam dunia ke alam barzakh. Kemudian selanjutnya, setelah melewati fase transisi di alam barzakh ini, kemudian manusia akan dibangkitkan ke alam akhirat. Alam akhirat sama dengan alam ruh, bersifat azali. Azali maksudnya adalah abadi dan tidak ada akhir. Alam akhirat pada hakikatnya merupakan tujuan akhir dari perjalanan hidup manusia. Atau dengan kata lain, alam akhirat sebenarnya adalah kampung halaman dari ruh untuk kembali ke kampung halaman. Dan tujuan akhir inilah yang nanti
akan menjadi cita-cita manusia yang hakiki. Apakah nanti tinggal di surga atau tinggal di neraka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membahas proses penciptaan manusia di dalam kandungan atau di alam rahim, yang di dalam ilmu kedokteran atau kesehatan disebut dengan embriologi. Nah, ini adalah seorang embrio atau fetus atau janin hasil konsepsi yang lengkap dengan selaput ketubannya yang terdiri dari 2 lapis, yaitu chorion dan amnion. Kemudian hasil konsepsi sendiri bisa dalam bentuk embrio atau dalam bentuk fetus atau janin. Kemudian juga ada tali pusatnya yang disebut dengan funiculus umbilicalis, dan juga ada jaringan plasenta. Semua bagian-bagian ini, mulai dari hasil konsepsi sampai dengan plasenta ini, pada hakikatnya semuanya berasal dari zigota. Kita kilas balik sebentar, meninjau embriologi pada zaman klasik. Pada zaman klasik ada suatu paham yang cukup berpengaruh, yaitu paham preformasi. Kemudian paham yang kedua adalah paham epigenesis. Apa itu paham preformasi? Ini adalah konsep dari paham preformasi. Menurut paham ini, manusia sebenarnya sudah terdapat di dalam sperma dalam bentuk miniatur, dalam bentuk kecil. Sudah ada tangan, sudah ada kaki, sudah ada kepala, sudah ada badan, dalam bentuk spare part, dalam bentuk yang terpisah-pisah. Ketika sperma memasuki sel telur, maka spare part tangan, kaki, kepala, badan itu kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan, menjadi manusia tetapi masih dalam bentuk miniatur. Bentuk miniatur inilah yang kemudian akan membesar dari ukuran kecil, terus membesar sampai menjadi seorang bayi yang cukup umur. Jadi menurut paham preformasi ini, dalam menghasilkan keturunan, laki-lakilah yang berperan penting yang menghasilkan keturunan, sedangkan perempuan tidak mempunyai andil dalam menghasilkan keturunan. Perempuan hanya berfungsi sebagai wadah untuk membesarkan anak. Ketika paham reformasi ini tumbuh dengan kuat pada zaman klasik, di daerah Arab ini cukup berakar dengan cukup kuat, sehingga paham ini adalah salah satu paham yang menjadi faktor untuk mendiskriminasikan perempuan. Perempuan dianggap sebagai kelompok yang marginal. Kemudian setelah itu, datanglah Al-Quran dengan membawa paham epigenesis. Menurut paham ini, hasil konsepsi tidak berbentuk manusia miniatur, tidak berbentuk manusia yang sudah jadi, tetapi merupakan hasil konsepsi yang terbentuk tahap demi tahap secara berkesinambungan. Paham epigenesis ini bisa kita lihat pada Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Jamaah yang kami hormati,
Marilah kita lihat surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dalam teksnya yang asli. Di sini Allah berfirman dengan menggunakan atau dimulai dengan kata laqad yang berarti sungguh atau sesungguhnya. Dalam bahasa Arab, sesungguhnya atau sungguh ini menunjukkan makna yang bersifat taukid, bersifat penguatan. Artinya Allah serius dalam melakukan suatu perbuatan. Dan sesungguhnya kami telah membentuk manusia, khalaqna, kami telah membentuk manusia. Di sini Allah menggunakan kata na yang berarti kami. Kata kami dalam konteks ini jangan diterjemahkan atau dimaknai bahwa Allah itu adalah banyak. Karena kalau diterjemahkan Allah sebagai banyak, maka tentunya ini bertentangan dengan konsep tauhid, yaitu konsep yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu penafsiran yang menyatakan bahwa kalau Allah menggunakan kata kami, maka artinya dalam mewujudkan perbuatan itu, di samping Allah yang melakukan, maka ada keterlibatan makhluk untuk mewujudkan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita lihat dari kata di sini, dan ini juga terdapat di dalam ayat ke-13 dan ayat ke-16, Allah selalu menggunakan kata na. Artinya dalam proses penciptaan manusia ada unsur keterlibatan makhluk di dalamnya. Kemudian Allah menggunakan objeknya adalah al-insan, manusia. Kalau manusia itu dirujuk sebagai kata al-insan, maka ini adalah menunjukkan suatu makhluk yang dekaning, makhluk yang dinamis, makhluk yang selalu berubah menuju ke arah kesempurnaan. Karena kalau kita lihat nanti konteks ini, konteks proses penciptaan manusia ini nanti akan selalu berubah bentuk dari yang paling sederhana menuju ke arah yang lebih kompleks, yang lebih sempurna. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalati min tin, dari saripati tanah. Di sini disebutkan min sulalati min tin, dari saripati tanah. Sehingga menurut banyak penafsiran ini merujuk kepada manusia yang pertama kali diciptakan, yaitu Nabi Adam, yang terbuat dari tanah. Tetapi kalau kita cermati lebih lanjut, ayat 13 di sini dilanjutkan dengan kata summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami menjadikannya yang saripati tanah ini menjadi nutfah. Artinya ini adalah kelanjutan dari saripati tanah kemudian dijadikan oleh Allah sebagai nutfah. Artinya ini bisa diterjemahkan juga kepada manusia yang sekarang, tidak hanya kepada Nabi Adam. Dengan demikian, min sulalati min tin, tidak tertutup kemungkinan ini ada penafsiran atau kehendak lain yang dimaknai oleh Allah. Salah satu makna yang bisa kita utarakan di sini adalah min sulalati min tin, ini adalah sebagai pembentukan gamet laki-laki dan gamet perempuan yang dikenal sebagai spermatogenesis untuk pembentukan sel benih jantan atau pembentukan spermatozoon, dan oogenesis pada wanita adalah proses pembentukan sel telur atau sel ovum. Jadi hasil akhir dari spermatogenesis adalah
sel jantan yang matang yang disebut dengan spermatozoon, dan sel telur yang matang yang disebut dengan sel ovum. Jadi dari proses spermatogenesis dan oogenesis tadi kemudian dilanjutkan, kemudian Allah menjadikan saripati tadi, yaitu spermatozoon dan sel ovum tadi, menjadikannya sebagai nutfah. Nutfah ini kemudian ditempatkan fi qararin makin, di tempat yang kokoh. Di sini yang menarik adalah Allah menggunakan dua kata kerja yang berbeda. Pada saat pembentukan spermatozoon dan pembentukan sel ovum, Allah menyebutkan khalaqna, kami telah membentuk manusia dari saripati tanah. Arti kata membentuk itu adalah benda itu sudah ada. Kemudian dari benda yang sudah ada itu dibentuk menjadi yang lebih spesifik. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi Allah membentuk yang sudah ada dalam bentuk spermatogonium, sel benih jantan yang masih primitif, kemudian dirubah bentuknya menjadi spermatozoon. Atau pada perempuan dalam bentuk ogonium menjadi oosit primir dan seterusnya, dan akhirnya menjadi sel yang matang yang disebut dengan sel ovum. Jadi kalau Allah menggunakan kata khalaqna, Allah sudah menjadikan sesuatu yang sudah ada dibentuk menjadi bentuk yang lebih spesifik. Kemudian setelah itu Allah kok summa ja'alnahu nutfatan. Kemudian kata Allah, kami menjadikannya nutfah. Jadi Allah menggunakan kata ja'ala di sini. Menjadikannya. Apa maknanya di situ? Artinya spermatozoon dan sel ovum tadi digabungkan menjadi satu, kemudian dijadikannya dalam bentuk yang berbeda dari spermatozoon dan dari sel ovum. Kenapa? Karena memang hasil dari pembuahan sel ovum oleh spermatozoon membentuk suatu zigota. Zigota adalah suatu makhluk yang berbeda sama sekali dengan sel spermatozoon dan sel ovum. Bukan hanya sekedar penggabungan dari spermatozoon dan sel ovum, tetapi merupakan bentuk yang jauh berbeda. Sehingga Allah menggunakan kata-kata di sini ada ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian ayat yang ke-14, summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Di sini Allah kembali menggunakan kata khalaqna. Kemudian kata Allah, kami bentuk nutfah itu menjadi 'alaqah. Sekali lagi, kata-kata khalaqna ini artinya barangnya sudah ada duluan, yaitu dalam bentuk nutfah. Diubah bentuknya menjadi 'alaqah. Demikian juga selanjutnya, fakhalaqnal 'alaqata, kemudian kami kata Allah membentuk 'alaqah menjadi mudghah. Fakhalaqnal mudghata 'izama, kemudian kami membentuk mudghah itu menjadi 'izama, menjadi tulang. Fakasawnal 'izama lahma, kemudian kata Allah kami membungkus tulang itu dengan daging, dengan lahap. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami menciptakannya dalam bentuk yang lain. Di sini terlihat jelas dari makna surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 ini bahwa proses pembentukan manusia itu dimulai dari nutfah, kemudian berkembang menjadi 'alaqah, berkembang menjadi mudghah, kemudian berkembang menjadi izam. Izam ini kemudian dibungkus dengan daging, dan akhirnya diciptakan dalam bentuk khalqan akhar, dalam bentuk yang lain. Jadi menurut konsep Al-Quran di sini bahwa proses pembentukan manusia itu terjadi tahap demi tahap secara berkesinambungan.
Sekarang kita bisa membayangkan pada masyarakat Arab pada waktu itu yang menganut paham reformasi, kemudian tiba-tiba Al-Quran muncul dengan konsep yang baru, yang sama sekali asing, dengan paham epigenesis. Tentu ini menjadi suatu kabar yang cukup mengejutkan bagi masyarakat Arab. Kemudian ayat ke-14 ditutup dengan Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Engkau ya Allah. Jadi dengan manusia itu sebenarnya dengan mempelajari perkembangan manusia di dalam kandungan, maka nanti yang muncul buahnya adalah pengakuan dari manusia bahwa Maha suci Allah. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Pencipta yang paling baik. Jadi akhir dari belajar perkembangan di dalam kandungan ini adalah intinya adalah suatu akhlak, suatu tasawuf, pengakuan bahwa Allah lah yang maha suci, pencipta yang paling baik. Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 tadi diperkuat oleh suatu hadis Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Muslim, maka hadis ini tergolong sebagai hadis sahih sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berbunyi, Inna ahadukum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik thumma yakunu mudghatan misla dhalik thumma yub'asu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin fayaktubu 'amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfahu fihi ruh. Yang artinya kurang lebih demikian. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 malam. Kemudian kami menjadikannya alaqah seperti itu. Kemudian kami menjadikannya mudghah seperti itu. Kemudian Allah mengutus kepadanya malaikat untuk menetapkan 4 hal. Maka malaikat tadi menetapkan amalnya, ajalnya, rizkinya, bahagia dan sedihnya, kemudian baru ditiupkan ruh kepadanya. Sedangkan hadis riwayat Muslim berbunyi, Idza marra bin nutfatis natani wa arba'una lailatan ba'asallahu ilaihi malakan wa sawwaraha wa khalaqa sam'aha wa basaraha wa jildaha wa lahmaha wa 'izamaha. Apabila nutfah telah melewati 42 malam, di sini dicantumkan kata 42 malam, sering untuk mudah mengingat digenapkan menjadi 40 malam, maka Allah mengutus kepadanya malaikat, lalu memberinya bentuk, menciptakan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya. Di sini terlihat jelas bahwa proses penciptaan manusia terjadi tahap demi tahap. Dengan kata lain, baik Quran maupun hadis menerangkan tentang paham epigenesis. Ada yang menarik di sini adalah pada hadis riwayat Bukhari, di sini digunakan kata yujma'u, dikumpulkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu selama 40 malam. Jika maknanya ini dikumpulkan, berarti adalah yang dikumpulkan ada bentuknya tidak tunggal, lebih dari satu. Setiap kamu dikumpulkan di dalam rahim ibumu, artinya setiap kamu ini lebih dari satu yang dikumpulkan di dalam rahim ibumu. Apa makna dari ini? Dalam satu hadis yang lain dan Quran yang lain, ini menerangkan bahwa manusia itu
tidak berasal dari hanya satu sperma atau berasal hanya dari satu sel telur, tetapi manusia diciptakan dari kedua-duanya, dari sperma dan dari sel telur, sehingga di sini konteksnya dikumpulkan. Nanti akan kita lihat lebih lanjut pada Quran dan hadis yang relevan dengan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pada bagian pertama pertemuan kali ini, dan akan dilanjutkan dengan bagian 2 pertemuan ini yang akan membahas tahapan perkembangan janin menurut Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.